warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, dan salam bahagia selalu. Teman-teman, berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambal Desa, sama-sama belajar desa. 1 Februari 2023 merupakan bulan yang penuh dengan cinta kasih, karena Februari diibaratkan dengan bulan yang penuh dengan cinta kasih. Semoga nanti di bulan ini kita semua selalu dilimpahi dengan kasih sayang, dilimpahi dengan orang-orang yang baik, dilimpahi dengan semangat, serta dilimpahi kesehatan dan kebahagiaan. Baik teman-teman, 1 minggu lebih kita tidak bersua karena kami ada beberapa hal yang memang tidak bisa melaksanakan secara on karena sedang tidak sehat. Jadi semoga di awal Februari ini semua akan menjadi lebih baik lagi. Baik teman-teman, sebelum nanti kita masuk dalam topik sore hari ini, perlu kami sampaikan bahwa kami perlu menyampaikan selamat kepada teman-teman tenaga pendamping profesional yang berada di seluruh jenjang di Kementerian Desa atas keluarnya surat keputusan TPP tahun 2023 melalui keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 5 tahun 2023 tentang tenaga pendamping profesional tahun 2023. Jadi dalam surat keputusan tersebut sudah muncul penempatan bagi teman-teman tenaga pendamping profesional di semua jenjang. Jadi mewakili kru dari Sambal Desa, saya pribadi mengucapkan selamat kepada teman-teman TPP yang sudah menerima surat keputusan tersebut dan sudah mengetahui lokasi penempatan atau lokasi tugas di tahun 2023 ini. Ada yang relo, ada yang pindah desa, ada yang pindah kecamatan, ada yang pindah kabupaten, tapi bagaimanapun juga, dimanapun kita berada, kita sudah berkomitmen untuk memuliakan desa, mendampingi desa, dan memfasilitasi desa. Jadi mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan harapan, kita ambil hikmahnya ya teman-teman. Jadi semoga dengan adanya perubahan ini, kalau kita menganggap itu kurang sesuai dengan harapan dan keinginan kita, semoga tidak dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu yang terbaik bagi teman-teman. Baik, saat ini alur tahapan yang ada di desa banyak sekali. Jadi mulai Januari kemarin sampai melangkah ke Februari, kita selaku tenaga pendamping profesional khususnya yang ada di lingkup desa, kecamatan itu sedang memfasilitasi desa dalam proses penyusunan LKPJ, LPPD, kemudian juga ada desa yang melakukan pengajuan DD tahap 1, ADD tahap 1, Siltap, KPM BLT. Jadi banyak sekali alur tahapan di bulan Januari menginjak ke Februari ini yang sedang dilaksanakan oleh desa. Dan saat ini desa sedang menyelesaikan penyusunan DPA atau dokumen penggunaan anggaran. Jadi kita juga selaku TPP memfasilitasi desa ketika desa menyusun DPA untuk memudahkan proses pengelolaan keuangan yang ada di desa. Dan sore hari ini topik kita adalah belajar bersama dalam memfasilitasi desa untuk menyusun DPA sesuai dengan regulasi yang mengatur. Sudah siap teman-teman? Jadi mohon maaf karena 1 minggu kemarin saya pribadi sedang batuk flu berat, jadi saat ini suaranya masih belum kembali seperti biasanya, tapi masih terlihat enak didengar ya. Mohon maaf kalau memang terasa agak bindeng karena memang sedang batuk di seminggu terakhir ini. Baik teman-teman, sebenarnya materi sore hari ini, sekali lagi materi-materi yang kami angkat di Sambal Desa itu adalah pure materi yang berkaitan dengan tupoksi kita selaku TPP untuk secara langsung terjun mengimplementasikan regulasi keterkaitan dengan perencanaan pembangunan
yang ada di desa maupun pelaksanaan yang ada di desa. Jadi untuk sore hari ini topik kita adalah berbagi pengalaman dalam memfasilitasi penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA di tahun 2023 ini. Sekali lagi, pasti setiap tahun teman-teman juga memfasilitasi desa dalam menyusun DPA. Nanti kami mohon setelah paparan ini kami sampaikan, ada beberapa hal yang disampaikan oleh teman-teman keterkaitan dengan suka duka teman-teman dalam memfasilitasi desa untuk menyusun DPA. Jadi kami juga perlu cerita sedikit sebelum kita masuk ke paparan ya. Meskipun penyusunan DPA ini artinya tidak hanya tahun ini, karena kalau kita mengacu pada regulasi, sebenarnya penyusunan DPA ini kan sudah mengacu pada Permendagri 20 tahun 2018. Tapi dengan berjalannya waktu sampai saat ini pun masih banyak desa yang belum melaksanakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran ini. Jadi nanti sebenarnya apa sih poin penting yang didapat dari materi ini sehingga nanti desa mau untuk menyusun DPA. Kemarin di tahun 2022 kemarin ada pengalaman di desa Dampingan ketika ada inspektorat APIP yang masuk ke desa, kemudian melaksanakan pengawasan MONEF secara reguler dan semua dilihat, maka temuannya salah satu adalah desa belum menyusun DPA. Akhirnya diarahkan temuan tersebut untuk menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Berarti kalau hal ini menjadi temuan adalah menjadi penting bagi desa untuk menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Pun demikian dengan kita. Kenapa kita juga perlu mengetahui proses penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran? Jadi kalau teman-teman kemarin yang belum melaksanakan sertifikasi SKKNI, ada unit kompetensi yang di dalamnya perlu kita tahu keterkaitan dengan pendampingan untuk penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran. Kalau teman-teman melihat di unit kompetensi yang kelima, yaitu keterkaitan dengan melakukan fasilitasi pelaksanaan pembangunan, di situ ada elemen kompetensi untuk rencana fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa. Nah, bagaimana kita bisa tahu untuk memfasilitasi rencana pelaksanaan pembangunan desa kalau desa belum membuat DPA. Jadi tetap ini ada saling saling berkaitan sehingga nanti juga kita perlu belajar bersama di sini. Kemudian di unit kompetensi selanjutnya, yaitu di unit kompetensi 6, itu juga ada keterkaitan dengan melakukan monitoring kegiatan pembangunan desa. Nanti juga akan disenggol keterkaitan dengan DPA yang dibuat oleh Kaur-Kasi sesuai bidang tugasnya. Baik teman-teman, kita mulai belajar bersama terkait dengan topik sore hari ini, berbagi pengalaman untuk memfasilitasi penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Sudah terlihat materi kami? Baik, ini adalah keterkaitan dengan dasar hukum yang mengatur tentang prosedur penyusunan DPA. Jadi jelas kalau keterkaitan dengan penyusunan DPA itu berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Dan untuk pengelolaan keuangan desa sampai saat ini regulasi yang mengatur adalah Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Kemudian di masing-masing kabupaten regulasi ini pasti ada turunannya, yaitu Perbub yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa sesuai dengan kabupaten masing-masing. Kalau di kabupaten kami, di Kabupaten Trenggalek ada Perbub Trenggalek nomor 2 2020 yang merupakan perubahan atas Perbub 9 2020 tentang perubahan atas Perbub nomor 51 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Jadi di kabupaten kami sudah ada 2 kali perubahan terkait dengan Perbub pengelolaan keuangan desa. Ini berkaitan dengan pada waktu terjadi COVID kemarin. Jadi ada penambahan kode rekening dalam pengelolaan keuangan desa yang disesuaikan dengan surat edaran dari Kementerian Keuangan maupun Kementerian Dalam Negeri. Kemudian dasar hukum selanjutnya adalah peraturan desa tentang APBDes dan penjabarannya. Karena nanti yang digunakan untuk menyusun DPA itu adalah Perdes APBDes beserta penjabarannya.
Baik, pengelolaan keuangan desa ini tidak perlu kita bahas bersama. Nanti teman-teman sudah ada ini materinya kemarin. Kita juga sudah membahas keterkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Jadi tidak perlu kita membahas ulang di sini. Tapi yang jelas asesnya pun juga tidak perlu kita bahas bersama. Yang jelas bahwa pengelolaan keuangan desa itu dilaksanakan di setiap tahun anggaran sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan atau telah disusun oleh desa. Nah, ini perlu kita tahu keterkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, bahwa siapa sih yang melakukan pengelolaan keuangan desa? Kalau kita mengacu pada Permendagri 20 bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan desa itu adalah kepala desa. Jadi yang memegang kekuasaan penuh pengelolaan keuangan desa itu adalah kepala desa. Ya bertanggung jawab, ya yang memegang pengelolaan, ya istilahnya yang menjadi kunci jika nanti ada permasalahan ataupun ada sesuatu hal yang tidak sesuai, semua yang bertanggung jawab adalah kepala desa selaku PKPKD. Jadi kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Punya kewenangan apa saja dan kenapa kita membahas di sini. Jadi sesuai dengan topik sore hari ini bahwa salah satu kewenangan dari PKPKD itu adalah menyetujui DPA, DPPA dan DPAL. Jadi bagaimana mungkin apa istilahnya PKPKD melaksanakan wewenangnya untuk menyetujui DPA kalau DPA-nya tidak disusun oleh Kaurkasi sesuai dengan bidang tugasnya dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku koordinator dari PPKD. Jadi merupakan satu kesatuan dari kewenangan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, salah satunya adalah menyetujui dokumen penggunaan anggaran yang nanti akan kita bahas bersama di topik sore hari ini. Kemudian siapa sih pelaksana dari pengelolaan keuangan desa? Jadi yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa itu adalah Sekretaris Desa, Kaur dan Kasih sesuai bidang tugasnya, dan Kaur Keuangan, di mana Sekretaris Desa adalah selaku koordinator dari PPKD atau pelaksana pengelolaan keuangan desa. Sedangkan Sekretaris Desa sendiri atau koordinator PPKD itu mempunyai tugas, salah satunya adalah melakukan verifikasi terhadap dokumen penggunaan anggaran atau DPA, yang selanjutnya jika ada perubahan nanti di akhir tahun atau di PAK nanti akan menyusun DPPA atau dokumen perubahan penggunaan anggaran, dan nanti jika memang tidak terserap semua dan harus melampaui multi-years maka akan membentuk DPAL atau dokumen penggunaan anggaran lanjutan di tahun selanjutnya. Jadi nanti memang kita akan belajar bersama di sini sekali lagi bagaimana mungkin kepala desa melakukan wewenangnya untuk menyetujui DPA, kemudian koordinator PPKD melakukan verifikasi. Mohon maaf. Ya, kalau DPA itu belum disusun oleh Kaurkasi sesuai bidang tugasnya. Jadi nanti kita akan belajar bersama di sini bagaimanakah penyusunan DPA sehingga nanti bisa diverifikasi oleh koordinator dari PPKD. Baik, teman-teman, kita geser ke selanjutnya. Pelaksana dari kegiatan anggaran. Jadi Kaurkasi adalah pelaksana kegiatan sesuai bidang tugasnya. Adapun yang kaur yang ada di desa itu adalah ada kaur tata usaha dan umum, ada kaur perencanaan, dan ada kaur keuangan. Sedangkan kasih terdiri dari kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, dan kasih pelayanan. Yang perlu kita tahu, masing-masing dari kaur dan kasih ini adalah nanti sebagai pelaksana dari pengelolaan keuangan desa sesuai bidang tugasnya. Kalau kita mendampingi desa dalam proses menyusun Siskiudes, APBDes berbasis Siskiudes, maka di situ akan muncul Kaurkasi sesuai bidang tugas, sesuai bidang-bidangnya yang nantinya akan melaksanakan kegiatan anggaran. Jadi misalnya
keterkaitan dengan bidang pemerintahan, maka yang masuk dalam KAUR atau KASI yang membidangi adalah KASI pemerintahan. Segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan, maka nanti yang melaksanakan kegiatan anggaran dalam APBDes itu adalah KAUR pemerintahan. Kemudian misalnya ada kegiatan berkaitan dengan pembangunan, baik pembangunan sumber daya manusianya maupun pembangunan fisik, kemudian pemberdayaan, itu di bawah naungan KASI kesejahteraan. Maka semua kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah di bawah naungan KASI kesejahteraan. Artinya nanti pengajuan pencairan keuangan atau SPP yang bertanda tangan atau yang melakukan pengajuan SPP itu adalah KAUR KASI sesuai bidang tugasnya. Jadi ini sudah secara otomatis nanti akan terinput di aplikasi Siskiudes siapa saja yang melaksanakan pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan bidang tugasnya. Jadi bagi desa-desa ini sudah tidak hal yang baru lagi karena memang sudah dibagi sesuai dengan regulasi yang mengatur, sesuai dengan SOTK-nya, sesuai dengan pengelolaan keuangan desanya, jadi memang sudah sesuai dengan aturan. Kemudian dalam melaksanakan kegiatan anggaran, KAUR dan KASI bertugas, nah ini sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018, tugas dari KAUR KASI sesuai bidang tugasnya yang sudah kita jabarkan di awal tadi bahwa salah satunya adalah menyusun DPA, DPPA, DPAL sesuai dengan bidang tugasnya. Jadi memang KAUR KASI itu setelah APBDes ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menyusun DPA sesuai dengan bidang tugasnya. Jadi kalau boleh kami cerita di desa dampingan kami, setiap akhir tahun, awal tahun, di bulan-bulan Januari, Februari, ketika APBDes sudah dilaporkan kepada bupati melalui camat, kemudian sudah diverifikasi oleh kecamatan, kemudian sudah dianggap sudah sesuai, maka kepala desa akan menyerahkan APBDes tersebut beserta penjabarannya kepada masing-masing KAUR KASI. Nanti KAUR KASI itu akan memilah dan memilih mana bidang-bidang, misalnya bidang KASI pemerintahan, mana saja kegiatan KASI pemerintahan di dalam 1 tahun anggaran. Nah, itu digunakan sebagai dasar untuk menyusun DPA atau dokumen penggunaan anggaran. Jadi memang dasarnya adalah APBD yang sudah ditetapkan oleh desa sebagai dasar untuk penyusunan DPA. Perlu diketahui bersama teman-teman bahwa pembagian tugas untuk KAUR dan KASI, nah ini adalah sesuai bidang tugasnya itu telah ditetapkan dalam RKPDes sesuai dengan surat keputusan pelaksana kegiatan yang mengacu pada Permendagri 114/2014. Jadi siapa sih surat keputusan pelaksana kegiatan itu sudah dilampirkan dalam dokumen RKPDes sehingga nanti memang sudah include jadi satu ketika siapa yang menyusun DPA yaitu sesuai dengan bidang tugasnya yang ditetapkan dalam RKPDes sesuai dengan SK dari pelaksana kegiatan. Kemudian ini adalah KAUR keuangan dalam PPKD. Apa kaitannya KAUR keuangan dengan DPA? Jadi sangat berkaitan erat. Jadi kalau kita tahu siklusnya nanti setelah DPA disusun oleh KAUR dan KASI, nanti muaranya adalah kepada bendahara desa. Jadi dasar menyusun RAK atau rencana anggaran kas itu berdasarkan DPA yang disusun oleh KAUR KASI sesuai bidang tugasnya. Jadi kalau kita tahu rencana anggaran kas desa itu adalah dokumen yang mengatur arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas desa untuk membiayai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala desa. Jadi dasarnya adalah memang benar-benar DPA. Betapa pentingnya desa dalam menyusun DPA karena memang harapannya dari Kementerian Dalam Negeri desa yang sudah menyusun DPA itu maka proses pengelolaan keuangan desanya akan masif, kemudian tertata, kemudian
targetnya jelas. Jadi ada rencana kerja tindak lanjut dari APBDes yang menjadi dasar bagi KAURKASI dalam proses pengelolaan keuangan desa. Jadi memang penting DPA itu disusun. Kalau tidak penting, tidak mungkin itu masuk dalam klausulnya di Permendagri 20/2018. Kemudian kita masuk ke sini, ini adalah berkaitan dengan DPA itu sendiri. Jadi teman-teman nanti kalau ingin lebih lanjut memahami keterkaitan dengan DPA ini ada di pasal berapa ya, 50-an yang ada di Permendagri 20. Nanti teman-teman bisa melihatnya di sana. Jadi dokumen perencanaan anggaran itu adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang digunakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes. Kepala Desa menugaskan KAUR dan KASI pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan tugasnya untuk menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan desa tentang APBDes dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes ditetapkan. Jadi memang ada batas waktunya. Tapi kondisi di lapangan memang banyak yang molor karena memang di tahun-tahun awal begini belum ada pengelolaan keuangan desa atau pendapatan yang bisa langsung digunakan untuk proses pembangunan. Jadi kalau terkait dengan DPAL mungkin sudah ada pelaksanaan di tahun ini, tapi kebanyakan memang banyak desa-desa yang tidak apa ya. Kalaupun nanti ada teman-teman yang punya pengalaman keterkaitan dengan DPAL atau dokumen pelaksana anggaran lanjutan, nanti teman-teman bisa sharing. Jadi memang keterkaitan dengan apa istilahnya tahun-tahun awal itu belum ada pengelolaan keuangan desa karena memang belum ada pendapatan baik transfer maupun pendapatan asli desa yang masuk ke desa. Baik, kita bahas satu persatu. Jadi ada 3 dokumen dalam perencanaan anggaran. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan rencana kegiatan anggaran desa. Jadi setiap tahun KAURKASI sesuai bidang tugas itu membuat tiga catatan, 3 rencana. Yang pertama adalah rencana kegiatan dan anggaran desa. Yang kedua adalah rencana kerja kegiatan desa. Dan yang ketiga adalah rencana anggaran biaya. Jadi semua rencana yang dibuat oleh KAURKASI ini semua mengacu pada APBDes. Jadi tidak boleh keluar dari relnya. Bahkan untuk merinci satuan harga dalam dokumen rencana anggaran biaya itu pun tidak boleh keluar dari relnya APBDes. Artinya satuan harga yang ada di APBDes. Kecuali kalau nanti dalam proses pelaksanaan memang ada survei harga ulang karena ada perubahan harga atau kenaikan atau penurunan yang cukup drastis, maka memang ini perlu dibahas kembali. Baik, kita bahas satu persatu berkaitan dengan rencana kegiatan dan anggaran desa. Itu merinci setiap kegiatan, kemudian anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. Saya mau ambil contoh yang mudah-mudah saja ini. Jadi untuk KAUR dan KASI sesuai bidang tugasnya, misalnya adalah KASI pemerintahan. Jadi setiap tahun anggaran, KASI pemerintahan itu menyusun rencana anggaran untuk siltap. Ya, jadi di sini dalam rencana kegiatan dan anggaran desa ini, maka di situ misalnya KAURKASI akan menyusun rencana kegiatan untuk siltap, tunjangan, dan lain sebagainya. Lah, anggaran yang disediakan berapa? Kita tetap mengacu pada APBDes. Misalnya dalam 1 tahun total siltapnya adalah 300 juta. Kemudian penarikannya dilaksanakan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. Jadi rencananya namanya siltap kan setiap bulan. Jadi nanti siltap anggarannya 300, rencana penarikan kan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Maka itu dilakukan pencawangan. Artinya setiap bulan dilakukan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. Nah, rencana kegiatan ini dijadikan apa istilahnya sebagai
alat untuk monitoring juga kegiatan-kegiatan mana yang bulan ini belum dilaksanakan, kemudian kegiatan-kegiatan mana yang seharusnya bulan ini dilaksanakan. Jadi memang ini penting bagi KAURKASI sesuai bidang tugasnya untuk memanage pengelolaan keuangan desa. Jadi memang ini sebagai catatan pribadi boleh, tapi juga sebagai dasar untuk apa istilahnya pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan. Jadi kalau dianggap tidak penting, ya penting. Ini sebagai pengawasan internal bagi pribadinya KAURKASI sendiri, kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, mana yang belum dilaksanakan, mana yang sudah, itu akan terlihat dalam rencana kegiatan dan anggaran desa. Kemudian yang kedua, dokumen perencanaan anggaran yang kedua adalah menyusun rencana kerja kegiatan desa. Jadi rencana kerja kegiatan desa ini berisi apa saja? Merinci tentang lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan, dan pelaksanaan kegiatan sendiri. Jadi ini sekedar sharing ya, sharing pengalaman. Ketika kita mengisi serapan, kita kan punya Monef DD ya, Monef DD terkait dengan serapan. Maka akan lebih mudah jika desa menyusun rencana kerja kegiatan ini. Jadi kapan dimulai, kapan selesai, itu kan kita masuk dalam proses pelaporan. Akan lebih mudah jika desa juga menyusun ini, karena bagaimanapun juga ini juga terlaporkan dalam serapan Monef dana desa kita. Kemudian desa juga masuk dalam OMSPAN-nya. Jadi kalau desa menyusun ini, maka proses penyusunan OMSPAN juga akan lebih mudah. Contoh kasus seperti ini. Jadi ada kasih kesejahteraan masyarakat dalam 1 tahun anggaran, dia mempunyai kegiatan fisik sebanyak 5. Nah, ketika menyusun rencana kegiatan dan anggaran, dari 5 kegiatan fisik ini kan sudah diatur. Ketika pencairan tahap 1 dilaksanakan 2 kegiatan, pencairan tahap 2 dilaksanakan 2 kegiatan, baru pencairan tahap 3 dilaksanakan 1 kegiatan. Maka dalam menyusun rencana kegiatan anggaran desa, KAURKESRA ini akan mencawang, misalnya pembangunan jembatan, dia ini dilaksanakan di bulan Maret karena harapannya ini masuk dalam pencairan DD tahap 1. Kemudian membangun papingisasi misalnya RT atau lingkungan. Maret, April, digunakan April. Nah, ini kan masuk dalam pencairan DD tahap 1. Artinya apa? Ketika ini sudah masuk dalam perencanaan, maka siklusnya nanti juga akan lebih tertata. Jadi tidak ada ceritane molor untuk pencairan DD tahap 1 maupun tahap selanjutnya. Kemudian di kegiatan selanjutnya misalnya di sini ada pembangunan drainase, ada pembangunan pasar desa misalnya, ini masuk tahap 2. Nah, ini pun kalau sudah menyusun rencana kegiatan, otomatis kan dikejar target. KAURKASI sesuai bidang tugas dalam melakukan pengelolaan keuangan desa itu juga akan tertata rapi sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Tidak ada ceritanya molor sampai DD belum masuk rekening sesuai dengan jadwalnya, tidak ada ceritanya karena memang di sini sudah tertata dengan rapi. Kemudian rencana kerja kegiatan desa itu tadi sudah kita sebutkan di sini merinci tentang lokasi, misalnya lokasinya di mana, membangun jembatan itu, volumenya berapa, biayanya berapa, sasarannya siapa saja. Di sini ada nanti RTM ada, kemudian rumah tangga miskin, kemudian ada kolomnya nanti teman-teman ada. Jadi nanti kegiatan-kegiatan dalam proses pengelolaan keuangan desa itu akan bisa terbaca dengan baik dan benar dan tertata kalau KAURKASI menyusun dokumen ini. Kemudian yang ketiga adalah dokumen rencana anggaran biaya atau RAP. Ini merinci satuan harga untuk setiap kegiatan. Jadi masing-masing kegiatan yang dikelola oleh Kasih-Kesra misalnya ada 5 kegiatan, itu juga disusun rencana anggaran biayanya. Sekali lagi, RAP yang disusun oleh KAURKASI sesuai bidang tugasnya ini adalah mengacu pada penjabaran APBDes. Jadi terpacu pada penjabaran APBDes. Kalaupun toh dalam pelaksanaannya memang ada efisiensi, penurunan harga dan lain sebagainya, maka nanti bisa disilpakan atau di PAK
bulan sesuai dengan bulan perubahan. Jadi ini adalah dokumen perencanaan anggaran yang harus disusun dan isinya apa saja. Nanti teman-teman, sebenarnya kalau desa yang sudah menyusun ini, itu sudah tidak asing lagi. Artinya memang ada desa yang sudah sesuai dengan aturan, ada desa yang akhirnya ribet di tahun anggaran, akhir tahun, akhir bulan, dananya masih bendol karena memang tidak punya rencana. Jadi bagaimanapun juga rencana itu penting sebagai dasar bagi KAURKASI untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Nah, ini adalah prosedur dari penyusunan DPA. Teman-teman kalau ingin melihat prosedur penyusunan DPA juga ada di Permendagri 20 2018. Nanti teman-teman bisa membaca di pasal 50-an keterkaitan dengan ini. Jadi prosedur penyusunan DPA bahwa KAUR dan KASI pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada kepala desa melalui sekretaris desa paling lama 6 hari setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada pasal 1. Ini kami mengcopy dari Permendagri 20. Jadi tetap DPA yang disusun oleh KAURKASI itu memang diserahkan kepada kepala desa, tapi tetap melalui sekretaris desa, karena nanti sekretaris desa yang akan memverifikasi dokumen DPA tersebut. Kemudian sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 hari kerja sejak KAUR dan KASI menyerahkan rancangan DPA. Jadi proses verifikasi sesuai dengan aturan yang mengatur itu paling lama adalah 15 hari. Jadi sebenarnya kalau memang apa istilahnya dokumennya yang disusun oleh KAURKASI itu sudah sesuai dengan APBDes dan penjabarannya, maka proses verifikasi pun juga tidak lama. Ada satu desa dampingan kami yang benar-benar sudah menyusun ini dan prosesnya tidak lama. Artinya malah lama di proses penyusunan DPA di KAURKASI-nya daripada verifikasinya ke Pak Sekdes. Jadi memang yang lama itu di proses penyusunan DPA di KAUR dan KASI karena memang harus menyusun tiga rencana yang masing-masing rencana itu formnya berbeda-beda. Kemudian kepala desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa. Ini adalah prosedurnya. Nanti hasil verifikasi Sekdes itu diserahkan kepada kepala desa. Kalau kepala desa menyetujui DPA tersebut, maka nanti DPA ini akan diserahkan kepada bendahara desa. Jadi bendahara desa akan menyusun RAK berdasarkan DPA yang telah disusun oleh KAURKASI. Jadi kalau kita melihat garis lurus di sini bahwa memang rencana kegiatan, rencana anggaran, rencana pelaksanaan itu akan mudah disusun atau mudah dilaksanakan jika memang benar-benar KAURKASI menyusun ini dengan sesuai dengan APBDes atau penjabaran APBDes-nya. Baik, ini sekedar bagannya ya. Tadi kalau kita gambarkan di bagannya seperti ini. Jadi ada prosedur kapan KAURKASI menyusun DPA. Jadi intinya adalah di Perdes dan penjabaran APBDes. Jika memang Perdes dan penjabaran APBDes itu sudah sesuai, sudah diverifikasi oleh camat, kemudian sudah diserahkan kepada bupati dan itu sudah benar, maka tindak lanjutnya adalah kepala desa menyerahkan APBDes itu kepada KAURKASI. Kemudian KAURKASI akan memilah sesuai bidang tugasnya. Bidang tugasnya kasih Kesra, kasih pemerintahan, itu apa saja nanti akan disusun berdasarkan APBDes dan penjabarannya. Kemudian disusun selama 6 hari. Setelah selesai nanti dokumennya akan diserahkan kepada sekretaris desa, kemudian sekretaris desa akan diverifikasi, kemudian akan diberikan kepada kepala desa. Siklusnya adalah ini, paling lama 1 bulan lah paling lama. Seharusnya di awal Februari ini sudah jadi DPA-nya. Jadi nanti
pengelola keuangan desa, siapa pengelola keuangan desa? KAUR dan KASI. Itu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa pasti akan terstruktur, masif, dan terarah, terpola, sehingga tidak ada di akhir tahun kegiatan-kegiatan yang sampai tidak dilaksanakan. Jadi nanti setelah DPA ini disetujui oleh kepala desa, maka akan diserahkan kepada bendahara atau KAUR keuangan. Jadi nanti setelah DPA diserahkan kepada KAUR keuangan, maka KAUR keuangan akan menyusun RAK atau rencana anggaran kas sebagai dasar untuk rencana kerja anggaran atau RKA desa. Jadi RAK itu adalah rencana anggaran, kemudian setelah disusun akan menjadi rencana kerjanya anggaran. Nanti akan diserahkan kepada sekretaris desa, kemudian diverifikasi, kembali lagi akan diserahkan kepada kepala desa. Nah, ini yang menjadi dasar bagi bendahara desa untuk mengajukan pencairan, kemudian memberikan kepada siapa uang tersebut, jadi akan terpola kegiatannya. Nah, ini adalah contoh format dari rencana kegiatan. Teman-teman bisa mendownload dari Permendagri 20 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Di sana ada lampiran-lampiran berkaitan dengan rencana kerja, rencana kegiatan, dan rencana anggaran. Jadi teman-teman nanti bisa melihat dokumen pelaksanaan anggaran ini yang terdiri dari 3. Nih. Ini kalau sudah dibagi di masing-masing KAUR dan KASI sesuai bidang tugasnya, ini tidak banyak nanti. Karena KAUR dan KASI itu kan paling pengelolaan keuangan desa paling besar itu yang mengelola adalah KASI Kesra. Kalau di desa dampingan kami paling banyak yang mengelola keuangan desa itu adalah KASI Kesra. Jadi bisa 3 lembar kalau KASI Kesra, tapi kalau KASI yang lain, KAUR yang lain itu paling 2 lembar, 1 lembar, 2 lembar sudah selesai dalam menyusun ini. Baik, teman-teman, ini adalah RAK desanya. Jadi RAK desa itu berisi tentang kegiatannya, anggarannya berapa, nanti dicairkan di bulan berapa, itu akan muncul di sini, di RAK desa. Oke, mungkin itu paparan pengalaman keterkaitan dengan proses kami dalam memfasilitasi penyusunan dokumen DPA yang setiap tahun memang disusun oleh desa dalam proses pengelolaan keuangan desa. Baik teman-teman, di sini sudah ada yang open mic. Kita akan berbagi pengalaman bersama Mas Arionaldo. Kita beri kesempatan beliau untuk menyampaikan share dan care-nya keterkaitan dengan topik sore hari ini. Monggo Mas Aryo. Ya, Mas Aryo sudah bergabung? Ya, Mas Aryo sudah raise hand tapi kayaknya belum open kamera. Kita beri kesempatan kepada Pak Mulia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulia Rahmat, PD dari mana ini? Dari Aceh. Oh iya, monggo Pak Mulia bisa share dan care keterkaitan dengan topik sore hari ini. Ya, selamat sore kawan-kawan pendamping semua atau yang ikut bergabung di Sambil Desa ya. Iya. Kadang setiap wilayah mungkin berbeda-beda masalah DPA ini kan. Iya. Walaupun memang tergantung daerahnya, sumber dayanya, kadang-kadang ini ada yang DPA itu kadang-kadang nggak terlalu diperhatikan, yang penting RAP-nya ada, udah SPP-nya jalan gitu kan. Jadi kita melihat memang harapan kita kan DPA ini menjadi alat kontrol juga merapikan penarikan kita per bulannya kan. Cuman ini kadang-kadang di lapangan kadang karena ya tidak begitu. Sebenarnya kalau di Permendagri nomor 20 kan itu menjadi keharusan harusnya kan. Tapi kadang di daerah-daerah tertentu kayaknya udah nggak terlalu ini, mau ada atau tidak, yang penting RAP ada, SPP jalan. Jadi saya nggak tahu apakah kasus serupa di daerah lain, masalah DPA ini menjadi harus dinampakkan dia ke kecamatan, kemudian
apakah nanti di provinsi itu juga diinikan, cuman yang jelas saya mau sharing juga karena saya memperhatikan DPA ini tidak optimal, RAK kemudian apalagi tuh penerapannya ya, karena ini wilayah dokumen keuangan kadang-kadang kaur keuangan sama di badan keuangan kalau di daerah ini kayak terkesannya tidak begitu menganggap itu penting lah. Padahal di Siskedes sendiri DPA itu harusnya terisi kan, tapi banyak kita lihat nggak terisi. Di Siskedesnya itu nggak terisi karena kan DPA ini kadang-kadang kalau kita isi input bagus di Siskedes itu sebenarnya tinggal print aja dia. Nah, tapi ternyata tidak optimal diisi karena ya setiap tahun biasanya kita di keuangan di kabupaten itu ya nggak terlalu kayak wajib DPA itu, walaupun secara regulasi ini yang penting rapnya ada, SPP-nya udah, mungkin seperti itu, mungkin kita berbagi pengalaman. Saya nggak tahu bagaimana ini, saya kalau bisa wajib ya wajib ya. Kadang-kadang di lapangan kayak longgar, udahlah nggak usah lagi gitu kan. Itu saja Bu sebagai sharing kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi yang ingin berbagi pengalaman selain Mas Mulya? Nanti kita akan bahas bersama keterkaitan dengan ini. Ya, teman-teman. Baik, Mas Mulya, kalau boleh kami bercerita tentang penting tidak pentingnya DPA ya. Jadi setiap tahun anggaran itu kan pasti ada APIP, pengawasan internal. Jadi bisa inspektorat, bisa BPKP. Nah, ketika kemarin di tahun 2020-an ada satu desa yang dimonef oleh inspektorat secara reguler, secara keseluruhan. Ternyata temuannya salah satunya adalah tidak adanya DPA. Jadi mungkin memang bagi desa-desa yang belum pernah diaudit secara reguler, secara keseluruhan, mungkin DPA dianggap tidak begitu penting. Tapi ternyata itu menjadi bagian dari monitoring yang dilaksanakan oleh APIP. Bahkan kami ketika memfasilitasi desa lain yang juga beranggapan bahwa dalam menyusun DPA itu terlalu ribet dengan SDM yang sedemikian apa istilahnya memang perlu peningkatan kapasitas ya seperti itu, karena memang juga banyak pemerintah desa yang melakukan peningkatan kapasitas mandiri ketika regulasi ini turun, juga tidak ada tindak lanjut sampai ke desa bagaimana memfasilitasi desa dalam penyusunan DPA. Kita membuatkan apa ya istilahnya rencana kerja yang simpel. Jadi kita memang mengarahkan selaku TPP mengarahkan kepada desa dampingan kami kalau memang apa istilahnya format yang ada di Kementerian Dalam Negeri itu terlalu ribet, buatlah catatan tersendiri untuk DPA, karena DPA ini kan tidak sampai keluar dari desa, ini hanya pengelolaan keuangan yang memang dimiliki oleh desa itu sendiri. Jadi tidak perlu dalam menyusun DPA kemudian diserahkan kepada camat, kemudian kepada pemerintah daerah dan sebagainya, tidak. Jadi ini memang menjadi pedoman bagi Pemda sendiri dalam pengelolaan keuangan desa. Jadi kita setiap kaur dan kasih yang mengelola keuangan desa, khususnya desa dampingan kami, itu kita arahkan untuk membuat catatan kecil sebagai bentuk penyusunan dokumen penggunaan anggaran. Jadi Pak Kasih terserah, tahun ini Bapak melakukan kegiatan apa saja di APBDes, dicermati ini Mbak ini. Kamu laksanakan di bulan apa? Jadi secara tidak langsung mereka sudah menyusun DPA ini ternyata. Kan seperti itu. Anggarannya berapa Pak? Jangan sampai nanti anggarannya segini Bapak lupa terus akhirnya, nah kita arahkan seperti itu. Kemudian RAP-nya ini juga kita arahkan berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa. Jadi misalnya dalam RAP itu nominalnya lebih dari 150 juta, maka perlu pencermatan. Yeah. Kita silent dulu. Jadi ketika kita melakukan pencermatan, maka
Pak, ini ternyata dalam proses pengadaan barang dan jasa, Bapak mengacu pada persentase, kan kalau di dokumen pengadaan barang jasa kan ada 0 sampai 10 juta pembelian langsung, di atas 10 juta sampai 150 juta, maka harus melaksanakan apa itu istilahnya, dan 150 juta ke atas atau 200 juta ke atas ke lelang. Jadi dengan demikian secara tidak langsung, maka PPKD, pengelola keuangan desa itu akan juga belajar bersama keterkaitan dengan ini. Jadi tidak harus pure murni mengacu pada Permendagri 20 karena di situ memang ribet. Kalau kita melihat di kode-kode rekeningnya itu kalau SDM-nya tidak dilatih, tidak dilakukan peningkatan kapasitas, maka nanti akan ribet. Jadi ya kita buatkan kolom-kolom sederhana. Oh, di tahun 2023 ternyata Pak Kasih Kesra melaksanakan kegiatan PMT Posyandu misalnya, kemudian kelas ibu hamil, pembangunan jembatan dan sebagainya. Rencananya dilaksanakan bulan berapa Pak ini? Ada yang jawab, saya harus konsultasi dulu dengan bidan desanya, ini dilaksanakan bulan berapa ya. Tetap kita arahkan, tapi nanti setelah konsultasi harus diisi ya Pak, kira-kira di bulan berapa dilaksanakan. Ini sebagai monitoring bahwa memang kegiatan ini dilaksanakan di bulan Januari atau Februari misalnya, kemudian nanti biar tidak apa istilahnya tidak molor dalam proses pencairan dana desanya di tahap 1, tahap 2 sampai ke tahap 3. Sebenarnya penting tidak penting ini pedoman masing-masing desa dalam proses pengelolaan keuangan desa dan menjadi penting ketika ada pemeriksaan APIP, inspektorat maupun BPKP secara reguler keseluruhan dan itu memang harus dilampirkan. Salah satunya adalah desa harus menyusun DPA. Jadi itu contoh kasus yang ada di kami ketika penting tidak penting ya sebenarnya memberikan apa ya istilahnya wawasan, pengertian kepada kepala desanya yang utama. Jadi kalau kepala desa kita arahkan, oh ternyata penting ya Mbak, ya penting Pak, biar tidak akhir tahun kan banyak kegiatan yang belum dilaksanakan. Nah ini karena kaurkasinya dalam mengelola keuangan desa tidak mengacu pada rencana kegiatannya. Akhirnya, oh iya Mbak, oke. Nanti berarti kembali kepada pendekatan PLD lah ya, untuk bisa kemudian PD mensupervisi lah bagaimana ya bisa inilah ya. Pendekatan aja sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita bisa melihat ya, kita kan setiap hari itu kan melaporkan Monef DD, pasti akan terbaca. Jadi desa-desa mana yang proses pencairannya, proses penarikan rekening, kemudian capaiannya itu rendah, itu bisa diarahkan untuk menyusun ini. Jadi kan ada desa yang sampai di bulan Juni, Juli ternyata penyerapannya rendah sekali. Bahkan capaiannya itu masih 20% misalnya. Nah karena mereka tidak membuat ini, tidak punya rencana kerja. Jadi monggo nanti teman-teman bisa memfasilitasi betapa pentingnya memang untuk menyusun DPA. Bukan untuk siapa-siapa sebenarnya. DPA itu memang pure untuk pemerintah desa itu sendiri agar proses pengelolaan keuangan desanya terstruktur masif seperti itu. Kalau untuk DPAL yang lanjutan itu, Bu, ya. Sebenarnya DPAL itu kalau untuk DPAL kan yang lanjutan, kita kan kalau ketika akhir tahun ada beberapa kegiatan yang tidak selesai dan itu kita akan kerjakan, tentu kan kita buat DPAL. Iya. DPAL itu sebenarnya batas waktu apa istilahnya? Apakah dia ketika dokumen itu kita siapkan, setelah itu dia menunggu sah APBD tahun berikutnya? Karena kan 31 Desember kan kita udah tutup buku nih, udah nggak bisa ini. Iya. Bagaimana ini sebenarnya? Karena gini, saya melihat ada kejadian ini saya nggak di suatu tempat. Kadang-kadang mereka nggak menyusun DPAL, tapi terus mereka lanjutkan terus kegiatannya. Padahal itu sebenarnya 31 kenyataannya nggak selesai 31 Desember. Mereka kerjakan Januari seterusnya. Harusnya kan DPAL. DPAL ini apa secara regulasi menunggu APBD yang 2023 lah, kita anggap 2023 ya, itu disahkan dulu atau dia berjalan terus secara otomatis di rekening itu bisa kita ambil?
kemarin itu ada kasus seperti ini. Karena beda ya, beda antara DPAL dengan penggunaan silpa. Nah, jadi kalau DPAL misalnya ada kegiatan pembangunan kemarin itu ada di bukan desa dampingan saya, tapi ada di salah satu desa dampingan teman-teman, itu ada kegiatan uang sudah ditarik di RKD, uang sudah ditarik, tapi pelaksanaannya belum sempat dilaksanakan karena harus berkoordinasi dengan dinas yang mengisi keterkaitan dengan kegiatan yang sudah dianggarkan tersebut. Di mana dinas ini bisanya ngisi adalah di pertengahan bulan Januari kemarin. Otomatis Kaurkasi juga harus menyusun dasar pelaksanaan keterkaitan dengan ini uang yang cash on hand ini. Akhirnya kan menyusun DPAL, dokumen penggunaan anggaran lanjutan, di mana berkaitan dengan rencananya, hanya rencana kerjanya, rencana kegiatannya yang dibuat di sini. Jadi memang kelanjutannya adalah berkaitan dengan apa istilahnya, rencana kegiatan pelaksanaan yang seharusnya dilaksanakan di bulan Januari, tetapi karena harus menyesuaikan dengan jadwalnya dinas yang mengisi terkait dengan kegiatan tersebut, maka ada DPAL yang berkaitan dengan tambahan lanjutan untuk apa ya istilahnya, rencana kerjanya. Mestinya di bulan Desember, ternyata dilaksanakan di tahun selanjutnya, di tahun 2023 ini. Jadi kalau di desa dampingan kami sendiri keterkaitan dengan DPAL belum pernah membuat, tapi ada salah satu desa yang banyak juga yang seperti ini, yang sampai ke lanjutan di tahun 2023. Apakah masuk dalam APBDes? Kalau kemarin tidak masuk. Yang saya tahu kemarin tidak masuk. Tapi mungkin teman-teman punya pengalaman di sini. Kalau pengalaman pribadi kami keterkaitan dengan DPAL belum ada. Istilahnya yang ditarik itu terus kerjain terus. Tinggal DPAL penyusunannya itu aja yang dilengkapi. Iya. Ini juga ada yang nulis di Cicat Mas Mulya. Bisa kami bacakan ya? Mungkin ini hampir sama dengan kasusnya Mas Mulya. Ya. Ada kegiatan di tahun 2023 yaitu pembentukan peraturan desa. Kegiatannya sudah dilaksanakan sehingga terbit peraturan desa. Anggarannya dari PADes, tetapi setoran PADesnya baru ada saat tanggal 31 Desember 2022. Sehingga anggaran tersebut jadi silpa. Bank tutup untuk penarikan pada tanggal 31 tersebut. Kira-kira bagaimana tindak lanjutnya dalam APBDes 2023? Di kata lain, pada 2022 kegiatan tersebut tidak bisa dibayarkan pada 2022 tetapi akan dibayarkan pada 2023. Nah, administrasinya pada 2023 ini seperti apa? Jadi ini kegiatannya sudah dilaksanakan tetapi duitnya belum ada atau ada di akhir tahun 2022 kemarin. Seperti itu ya Mas Arionaldo. Mas Arionaldonya enggak ada di sini. Mungkin DPAL itu kayaknya satu bahasan nggak Bu? Satu tema nanti nggak? Karena katanya harus kita ada informasinya, harus tutup buku dulu kita. Harus kita, misalnya pekerjaan sedang berjalan nih, misalnya 70% nih kan. Sampai Desember ternyata kemungkinan nggak bisa kita kerjakan habis nih. Sehingga kita harus tutup buku, kita opname volumenya, kemudian kita buat dokumennya baru sehingga nanti di Januari dikerjakan. Seolah-olah saya melihat kesannya harus kita kayak kita harus buat dokumen posisi terakhir pekerjaannya bisa dibuktikan misalnya 70% misalnya, sisanya itu baru kita buat DPAL. Iya. Berarti kan kemudian itu yang saya pertanyakan, Januari apa kita langsung ambil uangnya terus, kita kerjain terus atau bagaimana? Karena kan kayaknya ini kan agak-agak sedikit belum, apa multi tafsir atau bagaimana, kita belum paham juga kan.
Atau memang bahasannya itu khusus nanti Bu, DPAL ini, atau kita fokus DPA saja? Iya, nanti kita akan bahas terkait DPA, DPPA, dan DPAL di minggu selanjutnya. Oke, Oke Bu. nanti akan kita Fokus DPA aja berarti ya? ya, nanti akan kita hadirkan teman kami yang benar-benar mengawal keterkaitan dengan desa dampingannya yang melakukan DPAL atau dokumen penggunaan anggaran lanjutan. Tapi yang jelas yang kami terima kemarin karena ada desa dampingan dari teman kami, DPAL itu bersumber dari dana desa dan itu tidak masuk silpa ternyata. Jadi bukan silpa karena memang akan dilanjutkan. Jadi dalam pencatatannya di Siskiudes pun itu tidak muncul silpa dalam pengelolaan keuangan khususnya yang bersumber dari dana desa. Jadi nanti kita akan sambung. Oke. Iya. Nah, ini ya. Jadi Bu kan, kalau seandainya masalah DPAL ini kita pahami bersama, jadi ada kasus-kasus desa yang mana APBDes perubahannya telat Bu, SK APBDes-nya itu telat, kadang ada yang baru bisa narik tanggal 27 Desember. Ya. Ada kasus SK APBDes-nya 25 apa ya kita anggap sebelumnya yang bisa narik 27 Desember kan nggak mungkin kita kerjakan 3 hari kan. Makanya sehingga kalau ada DPAL ini kita nggak perlu khawatir, yang penting kadang-kadang udah ditarik kita uangnya itu, bayangkan Bu, uang yang banyak itu kalau secara ini kan harus kita laksanakan 10 hari. Iya. Dihitung 27 Desember kan nggak terkejar. Makanya itu kayaknya butuh DPAL lah. Ini teknis seperti ini yang kalau ini jelas kita nggak perlu khawatir telat APBD perubahan pun nggak menjadi masalah karena kita sudah ada DPAL. Cuman karena pemahaman DPAL ini kita masih belum begitu paham sehingga saya heran kenapa jangan khawatir APBD perubahan kita telat, kan ada DPAL. Jadi seolah-olah ini kita narik terus semua ya sehingga nggak ada DPAL-nya, kerjain terus. Ini kan khawatir kita menyalahi regulasi. Betul sekali. Iya. Ini juga ada kasus seperti saja, ini. Bu, ya? Jadi kegiatannya sudah dilaksanakan. Bersumber dari pendapatan asli desa. Kemudian ternyata PADES itu diterima di akhir tahun. Nah, pertanyaannya begini, PADES itu kan bukan dana transfer ya, Mas Arionaldo tadi kan bisa diterima secara tunai. Iya. Bisa diterima secara tunai kan? Oke. Jadi tidak bisa setor tarik seperti itu ya. Untuk kita susah karena Mas Arionaldo-nya enggak bisa langsung. Jadi kasusnya kegiatannya ini bersumber dari PADES, di mana PADES itu bukan dana transfer. Jadi kalau kita di desa itu kalau untuk pendapatan PADES kan sifatnya setor tarik gitu kan, sebagai bukti untuk pencatatan di buku bank. Nah, ini kasusnya kalau memang kegiatannya seperti ini, bagaimana? Apakah boleh masuk di 2023 sebagai bukti untuk setor tariknya? Nah, kalau kita tahu di pencatatan Siskiudes itu kan ada 3 pendapatan. Ada pendapatan tunai, ada pendapatan transfer, ada setoran pendapatan transfer. Selama dari desa itu sudah melakukan pencatatan di Siskiudes ini, meskipun tidak terekam di APBDes, jadi ya kalau untuk PADES mungkin kalau saya kira kan, oh kadung disetor ini. Nah, biasanya setor itu enggak setor tarik ta. Kalau keuangannya dapat dana tunai terus kadung setor. Biasanya kan setor tarik gitu lah. Pertanyaannya begini, kalau memang itu dana untuk, nah kalau memang itu dana itu sudah di apa ya istilahnya memang digunakan untuk kegiatan yang tinggal nambeli, istilahnya kan seperti itu, kegiatan sudah dilaksanakan tapi uangnya ya kenapa pada waktu disetor itu tidak langsung ditarik sehingga diselesaikan secara administrasi kan selesai di tahun itu juga sehingga tidak ada apa ya piutang, baik piutang kegiatan maupun piutang bunga kok bunga apa pajak. Jadi kalau kasusnya seperti ini
kita bingung juga. Artinya begini, kalau kita mengarahkan kepada desa dampingan, secara administrasi penginputan di Siskiudes, kan penerimaan tunai itu, PADES itu kan kita ya penerimaan tunai baru disetorkan secara aplikasi. Kalaupun toh setornya ke bank, maka biasanya ya setor tarik langsung. Jadi kalau pada waktu itu ngerti ada pendanaan yang perlu dicukupi di tahun 2023, kenapa KAUR keuangannya tidak langsung menarik uangnya? Kenapa disetor aja? Artinya hanya untuk melengkapi administrasi buku bank saja seperti itu. Jadi memang perlu diurai ini, Mas. Sayang Mas Arionaldo tidak bisa gabung ya. Berarti jadi silpa tuh, miskomunikasi kayaknya ya. Iya, nah artinya kan kegiatannya sudah dilaksanakan ini di desanya Mas Aryo ini. Kegiatannya sudah dilaksanakan. Nah, ketika bendahara desa menerima uang PADES yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan kegiatan saat itu di tahun itu, kenapa tidak langsung setor tarik gitu maksud kami biar bisa terselesaikan. Jadi mungkin memang perlu pemahaman semua ya Bang Mulya keterkaitan dengan ini pencatatan. Harusnya kan ketika kegiatannya sudah dilaksanakan, berarti kan terhutang nih, harusnya kan dapat uang langsung bayar kan. Ya, Cuman betul. disetor akhirnya jadi silpa, ya mau nggak mau kan jadi silpa. Mau nggak mau ya akhirnya bukan silpa, gimana ya Bang ya? Silpa tapi dia punya piutang kegiatan. Tapi kan belum pengajuan SPP-nya belum cair juga. Nah, ini repot ini. Jadi memang perlu ada apa ya istilahnya pemahaman keterkaitan dengan ini, bagaimana pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar. Iya Mas Aryo repot sendiri. Betul, ini repot juga ini. Dia punya piutang tapi ketika dapat uang disetor. Nah, repot ribet ini di penarikannya. Ya mungkin ya bukan solusi ya. Tahun depan itu harus dimunculkan lagi perdes, usulan perdesnya. Akhirnya itu nanti kita tarik ya gunakan yang kemarin itu berarti. Tapi kan itu bukan solusi kalau ya. kalau menjadi silpa, akhirnya, tapi kan silpa ini tidak bisa digunakan untuk penganggaran kembali karena kegiatannya sudah dilaksanakan. Nah, ini yang memang perlu apa ya? Ini perlu orang pinter untuk mengurai ini. Baik, kita akan Mas Mulya, kita akan bahas lagi keterkaitan dengan DPPA dan DPAL di minggu depan ya. Nanti bisa gabung lagi bersama kami. Nanti akan kita hadirkan narasumber yang punya pengalaman terkait dengan DPAL. Terima kasih Bu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, tak terasa sudah berada di penghujung acara. Tapi sore hari ini memberikan banyak pengalaman kepada kita. Jadi kasusnya Bang Arionaldo, pengalamannya Bang Mamat tadi, keterkaitan dengan penyusunan DPAL dan lain sebagainya, itu menjadi pembelajaran bagi kita yang tidak kita dapatkan di pelatihan secara reguler. Artinya apa? Betapa pentingnya komunitas atau pembelajaran seperti ini sehingga kita punya pengalaman lebih keterkaitan dengan ini. Kami memohon selanjutnya siapapun yang tergabung di forum ini untuk memberikan share dan care keterkaitan dengan pengalaman teman-teman pada waktu proses memfasilitasi dan mendampingi desa. Apapun itu akan menjadi amal ibadah bagi teman-teman ketika mau berbagi dan mau apa ya istilahnya mau berbagi pengalaman maupun ilmu sehingga teman-teman bisa menjadikan pengalaman teman-teman ini sebagai referensi untuk mendampingi desa. Nanti materinya akan kita share di linknya YouTube Sambal Desa ataupun di grup Sambal Desa. Jadi teman-teman nanti bisa untuk melihat di grupnya materinya. Baik teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi selamat bagi teman-teman yang sudah menerima informasi keterkaitan dengan lokasi tugas baru di tahun 2023 ini. Semoga dilancarkan, dimudahkan dimanapun teman-teman bertugas.
memberikan manfaat bagi orang lain, memberikan kebahagiaan dan sukses untuk semuanya. Baik teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Besok kita akan belajar bersama dengan Direktur Pusbintek Palira. Tetap bergabung bersama kami di Sambal Desa. Sama-sama belajar desa mulai hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore. Dan tetap selalu saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di episode Sambal Desa selanjutnya, mulai hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.